Yesus juga berdoa agar kita tidak diambil dari dunia, tetapi justru medan dunia ini menjadi sarana untuk pengudusan, menjadi sarana untuk semakin memahami, semakin bersatu dengan Yesus itu sendiri, bersatu dalam kebenaran. Dan kebenaran itu bukan deretan kata-kata, kebenaran itu adalah pribadi Yesus itu sendiri. Maka baik, mari kita mohon rahmat Tuhan. Walaupun seringkali kita dibatasi oleh akal budi kita dalam memahami kebenaran, yaitu Yesus Sang Sabda yang hidup, biarkanlah keterbatasan kita tidak membuat kita meninggalkan Dia, tidak membuat kita berpaling dari Dia. Tetapi dengan penuh kepercayaan justru keterbatasan kita mengantar kita untuk semakin berani menyerahkan diri kita kepada kuasa kasih-Nya. Sehingga sampai generasi mendatang pun kita boleh menjadi bagian dari pewartaan karya cinta kasih-Nya itu. Sehingga karya cinta kasih-Nya, pewartaan akan kebenaran itu tidak terputus pada zaman kita, tetapi tetap terus berlangsung sampai selama-lamanya. Telah bangkit bersukacita, marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon berkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya Perawan Maria demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Hari ini tanggal 1 Juni, gereja memperingati Santo Justinus Martir. Justinus seorang filosof dan pemikir Kristiani yang besar, lahir di Flavia, Neapolis pada abad kedua dari sebuah keluarga tidak beriman. Setelah matang dalam belajar filsafat dan kitab suci Kristiani, sekitar tahun 130, Justinus menjadi pengikut Kristus. Kemudian ia pergi ke Roma dan menjadi seorang pengajar sekaligus pewarta iman Kristiani. Ia merupakan pemikir Kristiani pertama yang menggunakan filsafat untuk menjelaskan dan membela iman akan Kristus. Ia mengajarkan bahwa baik para filsuf maupun para nabi menyampaikan pengajaran yang diinspirasi oleh Logos atau Sang Sabda, dan pada akhirnya Logos itu menjelma menjadi manusia Yesus Kristus. Karena penghayatan, pengajaran, dan pembelaannya terhadap iman Kristiani ini, Justinus akhirnya dibunuh sebagai martir pada masa pemerintahan Kaisar Marcus Aurelius sekitar tahun 169. Mari kita bersyukur atas pengajaran Santo Justinus ini, karena dengan demikian iman kita akan Yesus Kristus boleh menjadi semakin jelas kita pahami, dan kematiannya, kemartirannya juga semakin meneguhkan bahwa rahmat Allah senantiasa hadir dalam perjalanan hidup kita. Kita hening sejenak. Santo Justinus Martir itu generasi berikutnya setelah generasi Rasul Paulus. Rasul Paulus itu generasi sekitar abad pertama, tahun 70 sampai 90-an. Justinus Martir itu abad kedua, tadi dikatakan sekitar tahun 130 sampai 169, sekitar itu. Pewartaan sabda, pewartaan karya keselamatan Allah memang tidak pernah akan berhenti. Senantiasa Allah akan menumbuhkan orang-orang yang berkarisma untuk kemudian menjadi pegangan, menjadi tanda kehadirannya. Dan dalam sejarah dunia, sejarah gereja, hal itu juga sudah ditampilkan.
Sebagaimana juga dalam kitab suci sejak perjanjian lama pun juga demikian. Allah senantiasa menampilkan tokoh-tokoh untuk mengingatkan kembali. Yang khas dalam pewartaan Rasul Paulus maupun Justinus Martir di abad-abad pertama adalah bagaimana menjernihkan penghayatan iman akan Kristus. Kita bersyukur hari ini iman akan Kristus itu boleh menjadi semakin jelas kita pahami, walaupun juga tetap masih banyak hal yang seringkali menjadi gelap juga. Tetapi bisa dibayangkan di abad pertama bagaimana penjelasan mengenai Kristus ini juga tidak mudah untuk dipahami, untuk ditangkap. Apalagi kemudian zaman itu pun yang namanya paham mengenai kebangkitan orang mati itu adalah paham omong kosong. Kematian itu dianggap mengakhiri segala-galanya. Sudah kalau mati ya sudah selesai. Maka tidak mudah kemudian berbicara mengenai soal kebangkitan. Namun berkat bimbingan Roh Kudus, bagaimana dari generasi ke generasi senantiasa dihadirkan pemikiran-pemikiran yang baik dan benar yang menghantar umat untuk memahami iman akan Kristus secara lebih mendalam. Yesus sendiri sudah sejak awal mengetahui akan tantangan itu. Bagaimana mereka itu akan dengan mudah tercerai-berai, bagaimana mereka itu akan dengan mudah dibenci oleh dunia, bagaimana mereka itu akan mudah dikacau balaukan oleh paham-paham dunia. Dunia bagi Yohanes itu adalah gambaran kuasa kegelapan. Maka Yesus berdoa kepada Bapa supaya jemaat itu tetap menjadi satu. Dan kebersatuan itu tidak ditentukan oleh para murid, oleh kesukaan satu dengan yang lain, tidak. Tetapi kebersatuan itu ditentukan oleh Allah Tritunggal, Bapa dan Yesus dan Roh Kudus adalah satu, supaya sama seperti kita. Itu adalah doa Yesus. Maka kita diajak untuk juga mengusahakan memperjuangkan kebersatuan itu seterusnya. Yang kedua, bagaimana Yesus juga berdoa agar kita tidak diambil dari dunia, tetapi justru medan dunia ini menjadi sarana untuk pengudusan, menjadi sarana untuk semakin memahami, semakin bersatu dengan Yesus itu sendiri, bersatu dalam kebenaran. Dan kebenaran itu bukan deretan kata-kata, kebenaran itu adalah pribadi Yesus itu sendiri. Maka baik, mari kita mohon rahmat Tuhan, walaupun seringkali kita dibatasi oleh akal budi kita dalam memahami kebenaran, yaitu Yesus, Sang Sabda yang hidup, biarkanlah keterbatasan kita tidak membuat kita meninggalkan Dia, tidak membuat kita berpaling dari Dia, tetapi dengan penuh kepercayaan justru keterbatasan kita mengantar kita untuk semakin berani menyerahkan diri kita kepada kuasa kasih-Nya, sehingga sampai generasi mendatang pun kita boleh menjadi bagian dari pewartaan karya cinta kasih-Nya itu, sehingga karya cinta kasih-Nya, pewartaan akan kebenaran itu tidak terputus pada zaman kita, tetapi tetap terus berlangsung sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita doakan doa datanglah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, Engkau hadir dalam dunia pada segala zaman dan dalam segala bangsa. Dari daya-Mu kami hidup, kami pasrahkan diri pada bimbingan-Mu. Engkau Maha Agung dan Maha Suci, namun sangat dekat dengan kami semua. Engkau mempunyai hati bagi kami, namun Engkau lebih besar daripada hati kami. Maka kami mengaku bersama Rasul Paulus. Bila kami memikirkan dan membicarakan Dikau, kami senantiasa hanya meraba-raba dan mencari-cari. Manusia yang mengalami Dikau memakai lambang untuk mengungkapkan pengalamannya. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Tanpa Dikau kami tidak akan mengerti siapakah Engkau.
Engkau mewahyukan misteri paling dalam dari Allah dan Yesus Kristus. Hanya Dikaulah yang dapat menghantar kami ke dalam kebenaran, yakni Yesus Kristus. Kami menyebut Allah Bapa, karena dalam baptisan Engkaulah yang membuat kami menjadi anak Allah. Kami menyebut Dikau sumber hidup. Engkau mendorong kami agar bersama dengan orang lain, kami melawan kekuatan maut dalam dunia ini dan memperjuangkan hidup. Kami ikuti undangan Kristus yang bangkit. Roh Kudus, kami menyebut Dikau kasih. Dimanapun manusia berusaha dengan nyata untuk mengasihi, di situ Engkau berkarya. Kami mengakui dan mengalami Dikau di dalam gereja. Engkau berkarya, di mana pria dan wanita mengikuti Yesus dalam menggembalakan dan mengajar umat-Mu dalam pewartaan dan bantuan sosial. Engkau menyemangati kami untuk memberi kesaksian tentang Kristus. Engkau membantu kami untuk mewujudkan persatuan dalam kebinekaan. Engkau mempersatukan kami dalam himpunan, di mana semua saling menerima. Allah Roh Kudus, bantulah kami dalam memperjuangkan masa depan bangsa manusia serta dunia, di mana terdapat keadilan, kebebasan, dan damai. Berilah agar kami berani bersama dengan semua orang yang berkehendak baik, menyiapkan jalan untuk menghadirkan kerajaan Allah hari ini dan sepanjang hidup kami. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Tuhan bersabda, Aku akan mengutus penolong, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan memberikan kesaksian tentang Aku, tetapi kamu pun harus memberikan kesaksian pula. Haleluya. Tuhan bersamamu. Semoga hidup kita dan segala karya yang akan kita lakukan di sepanjang hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai.